Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat segenap jamaah pengajian Majelis Ta'lim Musalla Al-Hikmah seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha serta barokah Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat kembali hadir untuk bersama-sama membersihkan hati dari penyakit yang kotor lewat thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita senantiasa menjadi pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin dan hadirat, kita kembali membuka kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, halaman 22 baris ke-11 dari bawah. Wa bil jumlati fayakunu muttasifan bi jami'i ma yahussuhu alaihi al-ilmu. Bahasan masih tentang ada ulama usul, ada ulamaul khair, ada ulamaud dunya, ada ulamaul akhirah. Mari kita kembali membaca Ummul Quran. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila man bana wa amara hadzal majlis wa ila muallifi hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim wa ahli baitihim wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa asatidhana wa liman lahu haqqun alaina aynama kanu fi quburihim anna allaha yataghashshakum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim wa yuskinuhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil jumlati, dan dengan jumlah, ya, makna yang lain, kesimpulannya, fayakunu, maka adalah ulama akhirat itu muttasifan, memiliki sifat-sifat bi jami'i ma yahussuhu, dengan segala apa-apa yang mendorong sifat itu, alaihi, kepadanya, al-ilmu, ilmu, wa ya'muruhu, dan memerintahkan ulama akhirat itu dengan ilmunya, bihi, dengan ilmunya, minal akhlaqil mahmudati, daripada akhlak-akhlak yang terpuji, wal a'malis salihati, dan amal-amal saleh, mujaniban, serta menjauhi, likulli, pada tiap-tiap ma, apa-apa, yanhahu, yang melarang kepadanya, al ilmu, akan ilmu, anhu, daripadanya, minal akhlaqi, dari akhlak, wal a'mali, dari perilaku, wal a'mali, dan perbuatan, al madmumati, yang tercela.
Wa hadhil asya'u, dan inilah macam-macam allati dzakarna, yang kami telah menjelaskan padanya, alladzi dzakarnaha, yang kami telah menjelaskan macam-macamnya atau perbedaannya, fi wasfi ulama'il akhirati, tentang sifat atau menyifati ulama akhirat. Yajibu, maka wajib bagi umat ayyatahalla untuk menghias diri biha, dengan akhlaknya ulamaul akhirah. Wa yattasifa, dan hendaknya memiliki sifat-sifat kullu mu'minin, tiap-tiap orang mukmin, ghaira annal alima, selain daripada bahwasanya orang alim itu aula, lebih utama, biha, padanya, wa ahaqqu, dan lebih berhak, wa hiya, dan dia, alaihi, padanya, aujaba, ya, aujabu, lebih wajib, wa akadu, dan lebih kuat, li'annahu, karena bahwasanya orang alim itu alima, mengetahui, bihi, padanya, yuhtada, ya, li'annahu, bahwasanya dia, karena bahwasanya dia alima bihi yuhtada, ya, mengetahui bihi, dengannya, yuhtada, maka hendaknya dijadikan sebagai petunjuk. Orang alim itu, ya, tahu bahwa dirinya hendaknya dijadikan sebagai petunjuk. Wa imamun, dan hendaknya menjadi tuntunan, bihi, padanya, yuqtada, yang bisa diikuti. Fa in dhalla, maka apabila tersesat, wa ghawa, dan tergelincir, wa asarad dunya, dan memilih kesenangan dunia, alal akhirati, atas akhirat, kana, adalah, alaihi, baginya, ismuhu, dosa baginya, wa ismu, dan dosa, man taba'ahu, orang yang mengikuti padanya, ala dzalika, atas hal itu. Wa in istaqama, dan apabila dia istiqamah, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, kana, adalah, lahu, baginya, ajruhu, pahalanya, wa ajru man, kelebihan hak itu, kalau bawa pulpen dicoret aja, wa ajru man taba'ahu, bukan wa ajruhu man taba'ahu, wa ajru man taba'ahu, dan pahala orang yang mengikutinya, ala dzalika, atas hal itu. Wa yambaghi, maka hendaknya, lil alimi, bagi orang-orang yang berilmu, bi umurid dini dhahirati, terhadap urusan-urusan agama yang zahir, ayyadhifa, agar menggabungkan, ila dzalikal ilmi, kepada ilmu itu, bil akhlaqil batinati, dengan akhlak yang batinah, min sifatil qulubi, dari sifat-sifatnya hati, wal ilmi, dan ilmu, bi asraril a'mali, dengan, yaitu rahasia-rahasianya amal, wa afatiha, dan bahayanya daripada akhlakul batinah, wal ilma, dan mengetahui, bil wa'di wal wa'idi, terhadap janji dan ancaman, al waqi'ina, yang telah tertulis, yang terdapat, fil kitabi, dalam kitab suci Al-Quran, was sunnati, dan juga sunnah atau hadis, min dzikri, dengan menjelaskan, sawabil muhsinina, pahala orang-orang yang berbuat baik, wa iqabil musiina, dan menjelaskan pula tentang siksaan bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jadi kembali kita perjelas, ulama itu ada ulama dunya,
ada ulamaul akhirah. Ulama dunia itu lebih kepada asaral hayati dunya alal akhirah, lebih condong kepada mengejar kekayaan dunia ya, ketimbang kekayaan akhirat ya. Lebih mengejar kepada keuntungan dunia ketimbang keuntungan akhirat. Keuntungan dunia apa? Materi ya, harta, kekayaan, jabatan ya. Keuntungan akhirat apa? Pahala ya. Pahala, keridhaan Allah, itu keuntungan akhirat. Keuntungan dunia sebanyak apapun itu kecil di sisi Allah ya. Gara-gara belain pemilu pilpres ya. Selesai dari belain pilpres, jagonya menang, diangkat jadi one team press. Apa itu one team press? Ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Gajinya berapa sebulan? 100 juta. Masya Allah. Susah nggak tuh ngabisinya ya? Kalau kita tiba-tiba dapat gaji sebulan 100 juta ya, ngabisinya bingung. Biasanya 1 juta 2 juta, tahu-tahu 100 juta. Dibuatkan kantor, dikasih ruangan ya. Itu namanya asarul hayatid dunya ya. Keuntungan dalam kehidupan dunia. Apakah akhiratnya memperoleh? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena biasanya jabatan itu hanya sekedar formalitas ya. Dewan pertimbangan, dewan penasehat itu biasanya hanya formalitas ya. Ada nggak itu ulamanya nasihatin presiden ya. Kita belum lihat ya. Beda, saya lihat tuh ulama Mesir ya. Ulama Mesir ya, itu presidennya dihadirkan ya, kemudian dinasehati ya. Dinasehati ya, sampai ya pada hal-hal tentang bagaimana mengatur negara ya. Nah kalau di kita itu ulamanya diundang ke istana, kemudian cuman ceramah ya. Ya, ceramah, batasan ceramah ya menyampaikan aja, tidak sampai kepada nasihat ya. Ya misalnya seperti Kiai Said ya, Agil diundang ceramah di istana ya. Terus seperti itu ulama kita ya, Quraisy Shihab ya, ya itu diundang ceramah di sana. Atau misalnya Habib siapa itu yang tempo hari juga ceramah di istana ya. Jadi ya sebatas itu ya. Selesai itu apakah ada kewenangan dari dewan pertimbangan presiden ini yang bisa menasehati presiden manakala kebijakannya dianggap menyalahi ya. Nyatanya jalan aja terus. Kita khawatir ya, nempelnya kita di pintu-pintu pejabat itu bukan menasehati sang pemimpin, tapi justru sebaliknya mencari keuntungan karena dekat dengan pemimpin ya. Makanya ada seorang ulama ya, Imam Sufyan As-Tsauri ya. Beliau itu
minta dinasehati ya oleh ulama besar juga pada zamannya. Datang kepada ulama besar ya. Kemudian, wahai guru, tolong nasihati saya ya. Karena ada kegundahan dalam hati saya gitu. Ya, kata sang ulama ini ya, bagaimana saya mau nasehatin ilmu pinteran ente ya, ilmu pinteran kamu. Hubungan pergaulan luasan kamu, saya mengaji di masjid musola doang ya. Kamu kemana-mana, sampai ke istana, sampai kemana gitu. Ya, tapi saya ada galau ini gitu. Bagaimana galau wahai sang imam ya. Ilmumu menjadi lentera di tengah-tengah umat ya. Kemudian perilakumu menjadi teladan bagi umat. Kenapa masih galau? Iya, Tuan Guru, nggak ada ketenangan dalam batin saya ya. Lalu kemudian dijelaskan ya. Kalian ini ulama-ulama sekarang sering masuk ke pintu-pintu sang penguasa. Kemudian kalian duduk di atas permadani sang penguasa. Lalu kemudian dijamu dengan makanan-makanan yang lezat oleh penguasa. Kemudian selesai dari dijamu makanan, pulang diamplopin nggak kira-kira? Iya, diamplopin. Amplopnya sama Al-Hikmah tebelan mana tuh? Jauh. Iya, tebelan Al-Hikmah. Soalnya di sono pakai kertas selebar, ya. Iya, cek doang gitu. Ada yang bilang amplopnya nggak bisa dilipat karena saking tebelnya. Udah pada pulang. Sesudah pulang, kamu malam harinya duduk di majelis taklim. Kamu dikerumuni oleh jamaah. Kamu menyampaikan Al-Quran, kamu menyampaikan hadis. Sementara rizkimu kamu peroleh dari sang penguasa, yang penguasa itu hari ini berbuat zalim, itu kata ulama itu ya. Ya. Lalu bagaimana hatimu tidak tenang? Bagaimana hatimu bisa tenang? Kamu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, mengajak umat untuk berbuat baik, sementara perilakumu yang kau dapatkan dalam memperoleh rezeki diantaranya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umat. Kan jadi bertentangan ya. Ya, nggak ubahnya nasib saya ya, pemilu tahun-tahun yang lalu ya. Ya, sekedar undangan silaturahim organisasi Islam ya, NU ya, karena undangan Rois Am Kiai Ma'ruf Amin ya. Padahal belum ada info-info mau jadi calon wakil presiden ya. Tapi ketika kita datang, kita silaturahim padahal mewakili organisasi NU Jakarta Barat ya, ke rumah Ki Ma'ruf Amin. Lalu kemudian ada beberapa stasiun TV yang nge-shoot ya, ada kita di situ, viral sudah ya. Dikasih embel-embel Kiai Jokowi, Masya Allah ya, padahal mah kita selama ini nggak pernah cawe-cawe masalah pemilu, masalah apa gitu. Ya. Nah, padahal sesungguhnya tidak demikian ya. Ya. Nah jadi tidak muncul atau muncul ketidaknyamanan batin, muncul ketidaktenangan jiwa karena bertentangan dengan apa yang disampaikan. Nah ini yang kadang-kadang menjadi ketidaktenangan seorang ulama dalam menyampaikan ilmu ya. Ya pernah saya sampaikan ya, undangan ceramah Kiai Anu, ceramah dalam satu malam ya, karena lagi laku ya, itu terima undangan ceramah 5 tempat ya. Bayangkan ya. Terima undangan satu tempat ceramah
itu tarifnya 20 juta ya. 20 juta 5 tempat itu kalau dibagi perjalanan sama ceramah ya lamaan jalannya daripada ceramahnya. Ceramahnya paling ya seperempat jam 20 menit ya. Ya, ngalor ngidul diajak ketawa ya, ibu-ibu ya sampai terkencing-kencing gitu ya. Saking bikin lucu lawakan gitu. Ya. Datang mobilnya mewah ya. Ya, rapi, dapat amplop 20 juta ya. Terus dapat lagi parcel ya. Itu parcelnya kira-kira buat penceramah sama buat kiai kampung sama apa enggak? Parcelnya itu parcel beda. Yang penceramah parcelnya mah yang 300.000 ya. Kalau Ustadz kampung mah yang 50.000 juga beres. Ya Allah. Ustadz kampung bagian doa terakhir amplopnya sama apa lain? Lain ya, Masya Allah. Tuh kenyataannya begitu apa begitu? Ya. Panitia masih ngomong lagi, untung tuh Ustadz kampungnya masih diundang ya. Tempat lain maka gak diundang ya. Iya Masya Allah. Jadi kata teman-teman, kita yang nanam, orang lain yang metik. Kita nanam tuh setahun, tiap minggu tuh kita ajari. Giliran acara-acara penting yang metik orang lain. Ya Ustadz kampung mah senyum-senyum aja, rezeki nggak kemana, ibaratnya begitu. Masya Allah. Satu tempat 20 juta, 5 tempat cepet juta. Satu malam itu 100 juta. Masya Allah. Enak ya. Enak banget tuh ya. Ya Allah. Bilang lagi pahala dunianya dapat, pahala akhiratnya dapat. Padahal wallahu ya, sekarang saja ya, belakangan ini saya kadang kalau ada undangan ceramah bersamaan dengan taklim rutin ya, saya masih pikir-pikir apakah datang ceramah tinggalkan taklim atau tetap ngajar taklim ya, sekalipun undangan ceramah hilang. Nah ini kan dilematis ya. Paling ya udah ngajar dulu sebentar dah, kewajiban harus dilaksanakan, selebihnya nanti waktunya belakangan. Iya. Ya, saya lihat guru-guru saya begitu yang sudah mulai istiqomah. Ustaz, bisa enggak malam minggu besok ceramah di kampung saya di Anu tuh. Waduh, kalau malam saya mohon maaf dah tuh. Saya jalannya udah nggak sanggup kalau malam ya. Apalagi saya punya kewajiban taklim rutin. Silakan cari guru yang lain ya. Ini saya sedang belajar seperti ini dengan senior saya, guru-guru saya yang udah sepuh supaya keistiqomahan itu terus muncul ya, supaya nilai-nilai kebaikan itu terus tumbuh dan berkembang dan tidak memperturutkan syahwat, tidak memperturutkan keinginan-keinginan duniawi. Urusan rizki Allah yang ngatur. Nah, begitu. Nah, oleh pengarang kitab ini dijelaskan bahwa kesimpulannya bahwa ulama akhirat itu memiliki sifat-sifat yang mendorong kepada ilmunya untuk amar ma'ruf ya, mengajak kepada kebaikan, yaitu lewat akhlakul mahmudah wal a'malus salihah ya, yaitu akhlak yang sempurna dan amal soleh. Ini yang didahulukan dalam hidup. Maka tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, tapi juga memberikan contoh, menjadi contoh di tengah-tengah umat.
tidak sekedar omdo, ya, tidak sekedar apa namanya itu, ya, menyampaikan, tapi juga harus mencontohkan. Tuh, jarqoni, ya, bisa ngajar, kudu bisa ngelakoni, tuh begitu. Nah, ini ulamaul akhirah, sehingga perilakunya, ya, ilmunya menjadi penerang umat, perilakunya menjadi teladan bagi umat. Karena mencari sosok teladan hari ini makin lama makin sulit, makin lama makin sulit. Coba kita pelipir dari ujung ke ujung, siapa yang kita mau jadikan contoh teladan buat kita? Susah, ya. Kadang bisa ceramahnya bagus, tapi begitu di luar panggung akhlaknya tidak bagus. Ya Allah. Jadi ulama akhirat itu tidak sekedar ngomong, tidak sekedar bicara tentang ilmu, tapi juga mencontohkan, memberi contoh akhlak yang terpuji dan menampakkan amal-amal soleh, dan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh ilmu, dan menjauhi pula dari akhlakul madmumah, ya. Ya. Ilmunya mengajarkan kebaikan, tapi kelakuannya tidak mencontohkan kebaikan, hilang keteladanan, Pak. Ya. Teladan dalam hidup menjadi hilang. Oh, di kampung situ kan ada Ustadz anu, dia mah Ustadz ngomong doang pinter, ya, kelakuannya kagak beres. Kadang ada yang begitu, Masya Allah. Maka kita bisa menasehati orang lain, kita juga bisa menasehati diri sendiri. Nanti akan muncul mutiara, ya, muncul mutiara akhlak yang menjadi sosok teladan bagi setiap umat. Ini susah. Ilmunya, ya, bisa mencegah minal akhlaqil madmumati wal a'malil madmumah, ya. Akhlaknya, ya, tercegah, terhalang, ya, ya, akhlak yang buruknya terhindar sebab ilmu yang disampaikan. Sebab ilmu yang disampaikan maka menjadikan sebab akhlak buruknya hilang. Kalau bahasa guru saya, kalau kamu pingin jadi orang baik, bercerminlah, ya. Kalau pingin jadi orang baik, ngaca, ya. Ngaca itu artinya, ya, baikkan dulu dirimu, ya, tata dulu kelakuanmu, baru kamu mulai menasehati orang lain. Kalau memang akhlak kita belum bagus, tapi kita dipaksa umat untuk memberikan keteladanan kepada umat, maka begitu selesai menyampaikan pelajaran, menyampaikan ilmu, renungkan pelajaran yang kau sampaikan. Lalu ketika kemudian kamu bercermin, tanyakan dirimu dalam cermin, kamu, ya, pantaskah kamu dipanggil ustadz? Kamu, pantaskah kamu dipanggil kiai? Begitu. Itu saya melatih diri begitu, ya. Ya, kadang, ya, untuk membesarkan diri, orang-orang aja yang salah manggil. Memang saya nyuruh, panggil saya kiai, enggak, kata saya. Orang aja yang nggak tahu keburukan kelakuan saya, ya, salah manggil tuh. Jangan kiai ustadz aja gak pantas gitu. Nah, itu artinya apa? Menata diri, ya, supaya kemudian kita menjadi lentera, ya, menjadi lampu yang menyinari orang lain, tapi tersinari pula dirinya dan tidak luntur, tidak hancur, ya. Karena ada lampu menyinari orang lain tapi sendirinya hancur, lilin.
lampu lilin nerangin orang lain, sendirinya hancur. Nah, itu gambaran ulama dunia. Hancur nilai akhiratnya, menang keuntungan dunia karena bisa menyinari orang lain, tapi keuntungan akhiratnya nggak ada. Masya Allah. Jangan pula jadi jarum. Jarum bisa merajut yang sobek, ya, bisa merapatkan yang berlubang-lubang, bisa menutupkan pakaian, tapi jarum selamanya tidak pernah berpakaian. Masya Allah, ya. Ada nggak jarum punya pakaian? Padahal jarum tugasnya, iya, jahit. Iya. Jahit itu buat nutupin badan, sendirinya tetap aja telanjang. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi kalau bahasa yang ekstrim, Ustadz Jarum, no, Ustadz Jarum. Ulama jarum, no. Ya, ya. Cuman bisa nasihati orang lain, tapi dirinya tetap telanjang. Masya Allah. Akan lebih indah apabila dikorelasikan, ya, akhlaqul dhahirah atau umuruddin al-dhahirah dipadu dengan akhlaqul batinah min sifatil qulub wal ilm bi asraril a'mal, ya. Akan lebih indah, ya, bagi seorang berilmu urusan-urusan agama yang zahir itu dipadu dengan akhlak batin, dengan sifat-sifat hati yang sempurna, ya. Sehingga betul-betul lurus arahnya, bukan dunia, tapi arahnya adalah akhirat. Bisa menjadi teladan bagi umat, itu yang diharapkan, ya. Saya pernah dapat berita, tapi bukan ustadz sini, ya, ustadz luar sini lah. Jadi biasanya kan ustadz kalau mimpin zikir, mimpin tahlil, itu kan berkatnya suka double, ya. Terus kemudian makanannya tuh, buahnya suka dimasuk-masukin gitu kan. Nah, ketika pulang, ini berkatnya ustadz dibawain sama jamaah, ya. Jamaah ya biasa masuk-masukin juga tuh kue-kue, makanan gitu. Tapi kan tidak seperti plastiknya, ya, berkatnya ustadz kan beda gitu. Dibawain tuh. Rupanya ini jamaah salah ngasih. Iya. Jadi ya berkatnya jamaah diserahin ke ustadz, ya. Berkatnya ustadz diteng-teng dibawa pulang. Ini nggak sengaja ini jamaah nggak sengaja. Ya. Nggak berapa lama, sekitar 20 menit tuh istrinya ustadz maranin. Masya Allah, istrinya ustadz maranin ke rumah jamaah. Bagaimana sih kamu berkat pakai ditukar-tukar? Iya. Itu kan berkatnya ustadz, kenapa ditukar berkat kamu? Masya Allah, Bu Haji, mohon maaf, saya nggak tahu, Bu Haji, saya nggak tahu. Masya Allah. Ya, kalau ukuran kita nih, orang udah biasa tukang, ya, dapat makanan begitu, ya sudahlah gitu. Ya udahlah, emang itu rezeki dia, ya. Rezeki dia dengan cara seperti itu. Biarin, biar seneng, nggak usah diparanin, udah biarin, ya. Itu makanan di rumah kita juga belum tentu dimakan sampai besok, ya. Biarin, biar keluarganya seneng, biarin gitu. Masya Allah. Ya, nah itu harusnya begitu, ya. Ya. Saya pernah, ya, khatib Jumat, amplopnya ketukar muadzin. Iya. Muadzin kira-kira berapa tuh amplop? Mi'ah kali ya, 100.000 ya, cepet ya. Ya, khatib ya paling enggak 5 lembar lah, gopek ya. Ada tulisannya tuh, transport khatib, yang satu muadzin gitu. Yang diserahkan ke saya muadzin. Karena kebetulan 50-an ribu kan rada tebel gitu. Yang diserahin muadzin mungkin cepean kali gitu ya. 5 lembar, mana cepean baru kan tipis. Udah.
buka tuh. Nah, biasa orang rumah kan suka nanya, Pak, amplopnya berapa? Atu, itu aja udah. Ya. Iya. Kalau orang rumah nanya, amplopnya berapa? 1. Ya, udah. Isinya yang beda-beda kan gitu ya. Ya wajar orang perempuan ya. Ada atau kata saya, udah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, nggak ada berita. Oh, ini rezeki saya, itu rezeki muadzin. Emang rezeki muadzin lagi bagus ya, hanya mungkin caranya lewat saya. Udah biarin aja. Tuh, ini kan latihan ya. Latihan dan berat itu Pak, berat ya. Berat ya. Bandingannya 1 berbanding 5 lembar. Masya Allah. Dan memang level ustadz kiai juga ada ujiannya, diuji ya. Bapak pernah nggak parkir motor bayar 200.000? Jadi di parkiran wali kota itu, di atas itu, di parkiran khusus tuh ya, ini sih sekedar contoh aja ya, bukan maksud menyombongkan diri, bukan ya. Saya baru dapat honor dosen gitu kan, dosen di MUI. Udah saya taruh di kantong celana sebelah kanan tuh. Nah dari rumah itu saya udah nyiapin ada 5.000-an berapa lembar di kantong celana kiri. Ya biasa kalau udah jalan pulang kan saya rokok kantong saya kasih itu. Ya, begitu sampai di rumah baru ketahuan ya, yang disodorkan 2 lembar itu 200.000. 200.000. Ya, orang itu kebetulan namanya sama dengan nama saya. Ya, begitu besoknya saya datang, Assalamualaikum Pak Haji. Ya, makasih Pak Haji, makasih gitu. Oh ya udah, kita senyum aja. Oh ya. Masya Allah. Nah itu namanya latihan ikhlas. Ya. Umuruddin adz-dzahirah ya. Urusan agama yang zahir harus selaras dengan akhlakul batinah, sifatul qulub ya. Nah kalau misalnya akhlak batinnya tidak ditata dengan baik, ya keluarnya begitu. Gimana sih berkat ustadz ditukar-tukar? Nah, itu berarti akhlak batinnya, hatinya masih belum halus, masih perlu diayakin lagi. Kalau tidak menata hati dengan baik ya, begitu ketemu tukang parkir, bang bagaimana sih bang, gua kasih 200 lu diam aja. Mana ada orang parkir 200.000, paling juga goceng 10.000 kan begitu ya. Tapi ya udahlah, emang itu rezeki dia, caranya begitu. Dan Allah tidak akan mengurangi rezeki kita ya. Ya. Terpenting adalah tekan diri kita ya, ikhlaskan, nah, nanti akan muncul nilai dari kebaikan lewat yang lain. Nah, itu namanya menata urusan agama secara zahir dengan akhlak batin. Saya sering menolak undangan tahlilan kalau sifatnya berjamaah. Misalnya nih, selesai ngaji begini, ada undangan tahlilan tuh. Terus kata Pak Man, Ustaz, ada waktu nggak? Ada undangan tahlilan no? Gitu. Ya. Saya suka bilang, mohon maaf, saya nggak bisa ikut karena ada keperluan lain. Nah, kenapa itu harus dimajukan, harus disampaikan? Karena di sini ada ustadznya. Di kampung ini ada ustadznya. Kalau saya diundang, saya mau, saya nongkrong di situ, padahal undangan ini sifatnya umum. Apa kata ustadz di sini? Sawah orang sih diinjek-injek. Iya. Ini kan sawah gua. Ngapain lu nongkrong di sini? Iya, jatah gua hilang nih. Kan gitu. Nah, khawatirnya begitu. Khawatirnya begitu. Orang kan udah otomatis ya, kalau ada saya pasti kebagian lah mimpin doa, sekalipun doa konten. Sekalipun doa paling belakang kan. Nah, terus kan
amplop yang mestinya ke Pak Man kan jadi ketarik saya. Misalnya begitu. Jadi saya selalu begitu, kecuali ya undangan khusus emang sudah diparanin atau ditelepon dia minta, kemudian saya waktunya ada, itu saya perlukan. Tapi kalau undangan itu sifatnya umum, saya selalu mengatakan mohon maaf, saya nggak bisa karena ada keperluan yang lain. Saya tidak ingin ada ketersinggungan dari ustadz setempat, karena ada ya di satu tempat itu ya dekat daerah saya lah gitu. Itu sudah diplot ya. Jadi pokoknya kalau ada undangan tuh ustadznya yang mimpin yasin anu, yang tahlil anu, yang doa anu gitu. Nah kebetulan adanya di wilayah saya RT 2 gitu. Nah ya saya datang aja, orang namanya di warga sendiri gitu ya. Itu bener lewat itu ya, kepada yang terhormat ya lewat ya. Ya ini mohon maaf bukan gila hormat ya, kepada yang terhormat ya lewat, zikir doa lewat, begitu udah bubar baru Masya Allah mohon maaf ya saya nggak tahu kalau ada ustadz begitu. Ya Allah. Ya, bagi saya mah rezeki nggak kemana. Nah ini contoh-contoh antara urusan agama secara zahir harus dibalut dengan akhlak batin, sifat hati, asrarul a'mal yang sempurna. Lalu kemudian menjelaskan kepada umat seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, kemudian tidak mendahulukan syahwat keinginan dirinya, kecuali benar-benar ingin menyampaikan ya nilai-nilai kebenaran agama. Ya, kemudian menjelaskan pula tentang janji dan ancaman Allah ya yang ada dalam Al-Qur'an, lalu menjelaskan tentang pahala orang-orang yang berbuat baik dan siksaan bagi orang-orang yang berbuat buruk. Itu semua terus harus disampaikan. Terus harus disampaikan. Apapun persepsi orang yang telah menerima ilmu dan informasi seperti ini, ada yang persepsinya baik, yang hatinya sudah baik, ada yang persepsinya buruk karena hatinya belum baik. Tapi ulamaul akhirah terus menyampaikan, ulama akhirat terus menyampaikan, dan tidak boleh berpindah pada posisi-posisi yang memenangkan urusan dunia mengalahkan urusan akhirat. Khawatirnya apa? Nanti pemikiran umat menjadi berubah. Lah ustadznya aja begitu, pakai perek libur, ngejar yang sono ya, mentang-mentang sono gedean, apalagi kita ya, kita perek dulu dah, ada proyek. Nah, kan begitu. Nah, insyaallah ya, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi nasihat yang baik buat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.